mikir nggak di bawah banjir? Anda mikir nggak? Mau nggak rumah anak banjiran? Cuma saya juga ya udah, ya. Bukan, ini ingat, ini nggak ada kaitannya dengan provokator. Ini kaitannya dengan pelanggaran pidana lingkungan, gitu. Jangan aneh-aneh. Kita bongkar ini bukan karena didesak mereka, enggak. Kita bongkar ini karena ini melanggar undang-undang. Jadi ada hal yang sifatnya humanis, ada hal yang tegas. Saya kan bisa, saya nanya, mau nggak kuli nanam pohon? Saya hanya bisa menjanjikan pekerjaan yang otak saya bisa menjamin, karena saya bukan pengusaha, gitu loh. Kali ada solusinya gitu Bapak. Jangan ngomong solusi hari ini. Solusi hari ini saya mikirin ini nih, mikirin yang banjir di Bekasi. Ya. Kan tidak bisa kebijakan itu baik untuk semua, itu nggak mungkin. Pasti ada yang dikorbankan, tapi saya harus memilih mana yang lebih besar manfaatnya. Itulah pemimpin. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan kehadiran sosok Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, padahal baru sebulan lebih dilantik. Kontroversi dan ketegasannya membuat publik tercengang. Apakah ini emang gaya memimpin Kang Deddy Mulyadi, ataukah cari nama atau bikin kontroversi saja? Mari kita simak selengkapnya penjelasan di video kali ini, dan jangan di-skip. Untuk yang baru masuk, jangan lupa subscribe. Kang Deddy Mulyadi lahir 11 April 1971, adalah seorang aktivis dan politikus berkebangsaan Indonesia, dan saat ini ia menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 sampai 2030. Ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Jawa Barat ke-7 dan duduk di Komisi ke-6 dari 2019 hingga ke 2023 sebelumnya. Deddy menjabat sebagai Bupati Purwakarta selama 2 periode berturut-turut dari 2008 sampai 2018. Kiprahnya menjadi bupati bermula setelah dirinya terpilih pada Pilkada 2008 dengan menjadikan Dudung Bakhtiar Supardi sebagai wakilnya di pemerintahan. Pada pemilu selanjutnya, ia kembali terpilih untuk masa jabatan kedua 2013 sampai 2018. Sebelum diangkat menjadi bupati, Deddy terlebih dahulu berkarier sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta pada 1999 hingga pengunduran dirinya seusai terpilih menjadi wakil bupati Purwakarta. Kalau dilihat dari kacamata rakyat, memang benar, Kang Deddy Mulyadi ini sosok pemimpin yang dirindukan rakyat Indonesia. Ketegasannya kadang tidak tanggung-tanggung. Kita bisa lihat kasus Hybeast Fantasy Park dan jembatan gantung Eger Adventureland di Megamendung, Puncak Bogor. Padahal belum lama ini diresmikan Pak Ridwan Kamil. Tapi bagi Kang Deddy, wisata hiburan itu sangat mengganggu ekosistem perhutanan dan dampaknya mudah kebanjiran. Meskipun ketegasannya dianggap kontroversial, Kang Deddy tetap teguh dengan pendiriannya. Justru musuh Kang Deddy adalah orang elit. Elit yang punya usaha besar, dan ketika diganggu usahanya, akan berdemo berjilid-jilid. Inilah para pendemo Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ditunggangi oleh LSM Gibas, dan mereka pun sebut Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat. Deddy Mulyadi murka melihat sosok Iwan Ketua Ormas Gibas Subang yang mendalangi demo tambang ilegal. Orang rame nanyain masalah tambang, ada unjuk rasa. Yang unjuk rasa saya paham, satu, plat nomornya itu banyak yang luar malah, bukan di wilayah sekitar. Yang kedua, yang berunjuk rasanya juga tokoh-tokoh, aktivis-aktivis politik, bukan pengusaha tambang atau kerja di sektor tambang. Sebagian adalah ormas yang mungkin selalu mendapat rezeki
dari limpahan tambang ilegal yang terus terjadi. Di balik itu, masyarakat di sekitar menderita. Satu, jalan kotor dan licin, mengalami kerusakan, ancaman bencana alam, kebisingan, ancaman kecelakaan akibat tonase yang berlebihan, dan banyak mobil yang sudah tidak memiliki standar sehingga lolos rem dan sering menimbulkan korban jiwa. Apa langkah Kang Deddy menghadapi itu semua? Tanggal 6 saya dilantik. Sekarang pun saya sudah menyiapkan tim. Penambangan ilegal itu ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, kerusakan lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, kerusakan infrastruktur jalan dan fasilitas penunjang lainnya yang itu dibiayai lewat APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten, bahkan dana desa. Yang ketiga, hilangnya pendapatan selama berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun, sehingga pendapatan itu dinikmati oleh satu, pengusaha tambang ilegal, yang kedua, para mafia di dalamnya, dan termasuk kelompok-kelompok preman pendukung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah manipulasi tambang. Bagaimana manipulasi tambang? Ngakunya menambangnya 5 hektar, faktanya 30 hektar sampai 50 hektar. Nah, seluruhnya itu adalah rangkaian peristiwa yang membuat negara menjadi rugi dan masyarakat dirugikan. Selain itu, apa problem yang terjadi? Problem yang terjadi adalah banyak PT yang bergerak di bidang pertambangan tapi tidak memiliki ahli pertambangan. Tidak memiliki ahli pertambangan. Dan ini akan diaudit karena di lapangan tidak ada inspektur tambangnya, tidak ada pengawas tambangnya. Nah, modalnya hanya modal alat berat, keruk-keruk angkat, keruk-keruk angkat. Nah, seluruh rangkaian ini adalah bukan hanya peristiwa pelanggaran izin, tetapi peristiwa pidana khusus yang memiliki implikasi terhadap kerugian negara. Implikasi terhadap kerugian negara kategorinya adalah tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Salam untuk semuanya, tetap sehat dan semangat. Mari berpikir rasional dan berpikir jernih. Lapangan pekerjaan masih terbuka. Kita bisa bekerja di mana saja dan apa saja. Para petani di sini juga tetap bekerja dan hidup relatif sejahtera. Kemudian yang menjadi problem adalah banyaknya orang yang tidak mau bekerja, tapi tiap hari mabuk dan mendapat setoran dari mobil tambang dan dari penambang. Kayaknya, siapapun musuhnya, Kang Deddy tidak gentar dan tetap melakukan yang terbaik untuk negara, terutama Jawa Barat. Itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air, dari mata air lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah, kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa tuh sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas, mata ke atas, satu itu tunggal ya, bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan duit, saya nangis. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndah. Saya bukan janji loh. Ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Tujuan evaluasi tata ruang tersebut, sekarang pembangunan akan diarahkan pada upaya menghijaukan kembali Jawa Barat. Jadi kata bahasa Sunda saya adalah leuweung hejo rakyat ngejo. Udah ya, cukup. Kerja bakti didoakan ke laut siapa?
Yuk.